Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyati talabi ridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawassul zakati ziniha wa qabulil hajat. Summal fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. ثم إلى رجمه مشايخنا ومعلمنا أجمعين وعلى من نوى به سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahru ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh Minggu hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan pelajari tentang keutamaan Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hariban kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari ini insyaallah kita akan melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-11. Mudah-mudahan disempurnakan, dimudahkan oleh Allah. Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah awal pertama kalinya adalah di bulan Ramadan. Daripada malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu turun secara sempurna yang diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz Al-Quran turun berangsur-angsur, unggal dikitan sesuai sebab keadaannya yang disebut dengan asbabun nuzul. Keadaan yang terjadi di masa baginda Nabi Muhammad SAW, peristiwa-peristiwa, kemudian turunlah Al-Quran itu sesuai dengan keadaan sebabnya, sehingga sempurna Al-Quran itu keseluruhannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran itu setiap kali dibacakan oleh malaikat Jibril
didengar oleh baginda dan langsung hafal Al-Quran tersebut. Jadi di zaman Rasulullah Al-Quran itu tidak ada tulisan, hanya berupa hafalan. Dalam riwayat Al-Quran itu apabila datang malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu dalam keadaan tenang. Maksudnya mendengari akan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ada juga riwayat yang mengatakan ketika datangnya wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril itu, Rasulullah mendengar suara model kayak lonceng, model pemberitahuan bahwa malaikat itu datang. Dan Rasulullah mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diambil daripada Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran itu langsung Allah turunkan sabdataan. Namun yang disampaikan malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz itu berangsur-angsur sehingga sempurnalah satu biji Al-Quran. Apabila Al-Quran itu turun di Mekah disebut dengan surah Makkiyah. Apabila Al-Quran itu turun sesudah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Jadi terbagi dua kelompoknya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, lalu di sini kita akan membicarakan tentang keutamaan atau cara dan adab di dalam membaca dan menggunakan Al-Quran. Hendaknya engkau melaksanakan wirid berupa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, yang secara teratur engkau baca setiap hari. Sebaiknya paling sedikit dalam sehari semalam sebanyak 1 juz. Alhamdulillah, itu bagus di sini. Sehingga dengan demikian engkau dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan. Akan tetapi lebih baik lagi apabila engkau dapat mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. Luar biasa kan? Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan yang berpahala besar di samping memiliki pengaruh yang nyata dalam penerangan hati. Nah, jadi membaca Al-Quran itu supaya jangan galau. Insya Allah orang yang sering baca Al-Quran dihindarkan daripada kegalauan, pusang. Baca Al-Quran. Sebagaimana disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, "Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Rawahul Hakim dan At-Tirmizi. Artinya, ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran itu satu, perintah Allah, dua, perintah Nabi Muhammad. Berarti kita baca Al-Quran itu sama dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Berarti pahalanya bernol ya. Mengamalkan membaca Al-Quran, satu, penerang hati, dua, petunjuk
Kemudian pahalanya satu huruf dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau 3 huruf tuh ya Allah. Kali 10 30 pahala kebaikan dah. Apalagi di bulan Ramadan pulang berlipat-lipat ganda. Makanya di dalam bulan Ramadan tuh semarak membaca Al-Quran tuh banyak. Karena diantaranya adalah keutamaannya sangat besar dan pahalanya berlipat ganda. Mudahan kau baca Al-Quran lah. Dan berkata Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, ujar Sidin, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sembahyangnya akan memperoleh pahala 100 kebaikan atas setiap huruf. Lain pulang. Tadi 10 di hari biasa, kalaunya bulan puasa berlipat ganda. Tapi pulang ujar Sayyidina Ali, siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri itu setiap hurufnya dibalas dengan 100 pahala kebaikan. Nah, siapa punya? Ada kan baca Al-Quran kada boleh berdiri. Nang kada boleh itu kok betilanjang baca Al-Quran. Di WC nang kada boleh. Baca Al-Quran boleh. Terus pohon boleh juga. Kamu ni kada beradab lah, baca Al-Quran berdiri-diri aja. Ya kada kayak itu. Nang menyambet nang kada tahu ya. Jadi jangan menyambati gawian orang nang bujur aja. Yang kedua, barang siapa membaca dalam keadaan duduk, nah hanya duduk pulang di dalam sembahyang akan memperoleh 50 pahala kebaikan atas setiap huruf. Nah, sembahyang berduduk tapi yang dibaca Al-Quran. Nyaman lagi inilah 50 bang, dikurangi. Tapi banyak juga ya kalau ada raum nih ya, kalau berduduk baca Al-Quran sembahyang berkursi pulang ya, kan sembahyang sunat itu ada dituntut untuk selalu berdiri. Nang dituntut untuk selalu berdiri itu kan sembahyang fardu. Sakakau akan berdiri sembahyang fardu tuh ada kawal lagi duduk. Tapi sembahyang sunat walaupun kawah aja berdiri boleh aja nya berduduk. Tapi beda ananya pahalanya. Tadi 100 kalau berdiri, ini 50 kalaunya berduduk. Barang siapa membaca di luar sembahyang dalam keadaan berwudu akan memperoleh 25 kebaikan pahala atas setiap hurufnya. Di luar sembahyang berarti munnya di bulan puasa nih kita lah habis tuntung tarawih misalnya tadarusan baca Al-Quran berarti dapat pahala satu hurufnya 25 pahala kebaikan. Nah, kali misalnya berapa puting hurufnya, selembar, 2 lembar aja malah. Dan barang siapa membaca tidak dalam keadaan berwudu akan memperoleh 10 kebaikan atas setiap hurufnya. Nah, nang 10 itu adalah nang tanpa wudu tapi tidak menyentuh Al-Qur'annya. Karena kada boleh menyentuh Al-Qur'an tanpa berwudu. Hafalnya
mun sabuting dia pang surah nang hafal aja diulang-ulang ya kalau nah banyak sekali ya. Sabutingannya hafal. Akan tetapi jangan menjadikan tujuanmu dalam membacanya Al-Quran semata-mata ingin membaca sebanyak mungkin tanpa merenungkan artinya. Nah, dituntut pulang kita membaca Al-Quran itu mengerti makna kandungan nang dibaca pulang. Maksudnya tuh nambah kita disuruh lagi belajar. Jangan sekedar kita bisa baca Al-Quran merasa hebat sudah, tapi juga perlu kita mengetahui makna yang kita baca dan aturan-aturan membacanya. Tajwid, hukum tajwid. Jalika jaja'uhum inda rabbihim. Kada banu bacaannya, kada belajar lagi ya Allah, belajar lagi. Zalika itu kan di ujung lidah ya kalau zalika. Kalau jim di tengah lidah ja ya. Kalau zai, nah itu mana zai, tengah pangkal ya. Jadi ujung lidah zalika ja za. Nah, beda itu 3 huruf. Antara sin lawan shin ya Allah. Sa lawan sya. Ada lagi sebuting ujung lidah juga pulang sa titik 3 ya Allah. Sa. Sudah tahu kada bisya dipaksha aja, nah, itu kan fasih benar sudah tahu kada bisya dipaksha aja, harap fasih benar. Antara ain lawan alif beda. Kalaunya alif hamzah a, di muka mulutnya a. Kalaunya ain, nah di mana tuh tenggorokan lah, pangkal tenggorokan. Ain, a lawan a beda tuh. A'udzu billah, jangan a'uju, salah sudah. Jadi baca Al-Quran dari awal ketahuan sudah antara yang bisa membedakan huruf dengan yang tidak bisa. Nah, berarti perlu belajar lagi. Namun ujar Allah, barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, maksudnya belum bujur lagi nih, maka ini tetap dapat pahala. 1 pahala membaca Al-Quran, 2 pahala ini berusaha untuk bisa masih belajar, tahap pembelajaran. Nah, dapat juga sudah pahalanya. Tapi jangan dirasakan seumuran kada bisa ya. Hendaknya engkau membacanya Al-Quran dengan berusaha memahaminya, di samping tartil memperhatikan aturan-aturan membaca serta dengan irama yang nyaman didengar dan sebagainya. Lagi munnya qori ya kalau bagus lagi. Nah, kayak kita penyanyi juga telah ada rock, ada dangdut, ada apalagi ini koplo, apalagi ada irama Melayu.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ada jenang beho pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Kebanyakan ehonya. Belagu juga tuh ya kalah. Ada nang aneh. Hayya 'alas shalah. Jangan. Aneh tuh. Jangan kayak itu kamu dia lah. Datangi orang namanya. Belagu, bagus belagu tuh. Boleh aja. Nyaman di dengar ya. Pada saat-saat itu usahakanlah menghadirkan di dalam hatimu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Qur'an itu penuh dengan ta'zim. Ta'zim. Oh, nang ku bacani perkataan Allah. Firman Allah. Nang sungguh-sungguh nang kaya kami ya budi baca surat cinta. Nah, sekali membaca surat cinta, mencium ke surat diandak di dada sampai taguring, mimpi-mimpi pulang. Modelnya tuh mandak suratnya aja kada mau sembarangan. Disimpan sampai kawin, berenakan masih disimpan suratnya, surat cinta ya. Itu kah dahulu. Nah itu juga baca Al-Quran ini mulia benar, jangan sembarangan. Ini nang acara yasinan ya kan? Jangan mandak yasin itu di lantai, apalagi diduduki Al-Quran didudukinya, diandak di dompet, jangan tolahan. Yasin itu kan Al-Quran juga, sama aja, sebahagian daripada Al-Quran juga, jadi harus dimuliakan mandaknya. Apalagi sebijian Al-Quran, hati-hati. Jangan mandak Al-Quran kada sesuai pada tempatnya. Yang kayak apa sekira jangan talongkah-longkah, jangan sampai terabaikan. Diandak di samping, ditinggiin, mulang sedikit ya. Itu adabnya membaca lawan memuliakannya Al-Quran. Dan bahwa engkau kini sedang di hadapannya membaca kitabnya itu yang di dalamnya ia menjelaskan perintahnya. Nah, itu mengandung hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang baik, mana yang tidak baik, ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu baulah sayur nangka ada, baulah sambal acan ada juga dalam Al-Quran tuh. Nah, ibu-ibu udah tahu. Apa dalam Al-Quran tuh? Apabila kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada ahlinya. Itu Al-Quran. Apa bunyinya tuh?
Ini guru-guru sih, guru-guru numan ya. Apabila kita kada tahu betapa lawan ahlinya, nah itu Al-Quran memerintahkan kada bisa baca baulah sambal acan betapa naon nang bisa. Nah berarti ada berataan dalam Al-Quran. Ada perintahnya, ada larangannya, serta nasihatnya kepadamu. Usahakanlah agar hatimu terasa penuh dengan pengakuan, pengagungan terhadapnya Al-Quran setiap kali membaca ayat-ayat yang berisi tauhid dan tamjid, pengakuan, pengagungan, dan penuh dengan rasa damba dan takut setiap kali membaca ayat-ayat perintah dan larangan. Nah, apabila ada ayat siksaan tentang api neraka, orang nang kada sembahyang ini kena, orang nang katuju menyambati kena dipotong lidahnya. Nah, orang nang sabar akan dibalas dengan pahala surga. Jadi setiap kali ayat Al-Quran itu ada kandungan-kandungan tentang perintah, pahala, keutamaan, hukum-hukum Allah, dan siksaan-siksaan bagi orang yang kada taat kepada Allah. Jadi di situ kita jangan pas karena ayat yang sedih kisahnya udah gembira benar membaca, kan aneh lah, nggak ada paham ya kalau lah. Mbah tekina masalah kisah surga, seneng benarnya membaca, himung hatinya. Berartinya kan ngerti makna yang dibacanya. Ya. Makanya biasanya kalau orang-orang yang ngerti itu kan baca Al-Quran sampai menangis-nangis. Ya. Kenapa? Karena yang dibacanya itu tentang siksaan, azab bagi orang-orang yang kada patuh kepada Allah. Seraya mengiringi semua itu dengan rasa syukur dan pengakuan akan kelalaian, serta beristighfar dan bertekad untuk mulai bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, misalnya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mengamalkan baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yalah sembahyang tarawih. Allahumma shalli ala sallim alaih. Berarti kita bersalawat itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, berapa buting sudah? Keutamaan baca Al-Quran, satu huruf dibalas dengan 10, 20, 25, 50 sampai 100 pahala kebaikan. Kemudian adab membaca Al-Quran dengan tajwid, belajar pulang, belagu silahkan, bagus lagi. Yang ketiga, memahami kandungan isi Al-Qurannya pulang. Nah, sampai di mana nih kita nih sudah kemampuan kita membaca Al-Quran? Ulun hanya sampai mengetahui bacaannya aja nyer. Ada juga pulang sampai di tingkat nang tajwidnya sudah tahu. Nah, bagus. Habis itu pulang ada juga nang di tingkat sudah bisa membaca, tajwidnya tahu, kemudian mengerti pulang kandungannya, maknanya. Nah, bagus lagi telah. Jadi nang mana sudah sampai di tingkatan mana, mana pulang meningkatakannya, di tajwidnya, di makna kandungannya, imbah itu kena pulang cara membaca nang bagus, ya Allah ditingkatkan lagi. Ya setidaknya di mana kemampuan diamalkannya pulang ya Allah. Terutama di bulan Ramadan ini luar biasa. Telah berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, Mujarsidin,
Seseorang tidak menjadi murid yang sejati sampai ia mendapati dalam Al-Quran seluruh idaman hatinya. Tidak bisa menjadi murid yang sejati sampai ia mendapati dalam Al-Quran seluruh idaman hatinya. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Dan hendaknya engkau jangan meninggalkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu yang dalam berbagai riwayat hadis telah dianjurkan membacanya dalam waktu-waktu khusus. Misalnya apa? Kalau orang amalan behari itu malam Jumat, Yasin, Waqiah, Tabarak, ya Allah. Apa lagi Suratul Kahfi dan sebagainya. Ada juga yang membaca amalkan Al-Fatihah sehari berapa misalnya. Ada juga membaca Qul Huwallah. Barang siapa membaca Qul Huwallah 1 kali sama dengan 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan sehatam Al-Quran. Siapa yang kada hafal Qul Huwallah sih? Barang siapa membaca Qul Huwallah di waktu garing nih, baca Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad, apabila sembuh dari sakitnya, maka orang yang ketujuh membaca Qul Huwallah di waktu garing, sakitnya itu ada umur masih sehatnya, maka akan diberi oleh Allah keyakinan yang sempurna, diampuni dosa dan dimuliakan oleh Allah. Mudahan nih baca waktu garing tenang ya, sakit parut, pusing, mariap dingin, baca Qul Huwallah. Amunnya garing itu sampai membawa mati bang, maka kenainya di waktu mati itu para malaikat akan turun. Pernah kejadian di zaman sahabat. Nah, sahabat ini ketujuh benar membaca Al-Fatihah Qul Huwallah nih, diamalkan sidin terus baca Qul Huwallah. Pas sidin habis umur, gemuruh turunan malaikat nih. Jadi sahabat-sahabat ini bingung, apa ini? Ini mengguru. Ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah kan kasyaf, tahu sih. Ujar Rasulullah, tahukah engkau wahai sahabatku bahwasanya suara itu adalah turunnya para malaikat mendoakan rahmat kepada yang meninggal dunia ini. Berkat membaca Qul Huwallah aja lah. Turunan malaikat memberikan rahmatnya kepada almarhum yang meninggal itu. Baca Qul Huwallah aja telah. Baca Suratul Muluk, apalagi keutamaannya tuh, amalkan Suratul Muluk, Tabarak, maka kena di waktu inya meninggal dunia akan diberikan keutamaan apa? Dalam riwayat itu ada yang dikatakan kekal jelah, ada apa ngarannya, ada busuk di dalam kubur. Apalagi orang yang membaca Suratul Muluk, nah diampuni dosanya. Jadi baguslah baca Suratul Muluk. Amalan kebal, amalan kebal di kubur. Oh ini aneh-aneh orang di kubur macam-macam. Ada yang kadang-kadang suara ajan dalam kuburan. Ada yang bercahaya dalam kuburan. Sekalinya waktu mengkubur itu handphone
handphone nang kubur gugur tapatak juga di dalam situ. Sekalinya nada deringnya tuh azan ya. Wah, orang hebat dalam kubur nih bisa azan suara handphone sekalinya. Nah, jadi macam-macam nih keutamaan membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Ada lagi ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Itu dibaca setiap habis sembahyang, akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini amalan sugih berarti lah. Ayat 1000 dinar. Nah, bagus juga itu diamalkan. Nah, mungkin itulah di antara keutamaan, adab dan surah-surah tertentu yang bisa diamalkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini sebagai khazanah ilmu yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan kawa diamalkan untuk membaca Al-Quran baik di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Banyak lagi sebenarnya lah tentang keistimewaan keutamaan Al-Quran ini. Cuman ala kadarnya sebagai supaya kita tuh rajin ya, membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini insya Allah menjadi syafaat penolong bagi nang membacanya. Ada orang baharin apa aja? Kina Al-Quran itu jadi jadi perahu aja. Nah, itu tertunjuknya kina jadi apa aja, pangayuh aja. Orang baharin gitu ya kalau. Habis itu dalam kubur kina Al-Quran itu datang menjadi syafaat penolong cahaya pelita ada ke apa aja dong, ada kegelapan dalam kubur. Ada juga riwayat kena dalam kubur itu orang nang katujuh baca Al-Quran nya datang kena berupa teman kawan yang baik rupa mengawani dalam kubur bagi nang baca Al-Quran. Cahaya iya kada kegelapan kawan ada karamian inya kada kesunyian dengan membaca Al-Quran berubah bentuk kenanya menjadi syafaat bagi orang nang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kawa diamalkan sekemampuan kita amalkannya. Kada kawa makaya Al-Qurannya hafalannya ya kalau mana hafal baca ya Allah. Waktu garing baca surah Qul huwallahu ahad berapa kali aja sebanyak-banyaknya ya Allah. Garing 2 hari nah berapa kali baca Qul huwallahu ya Allah. Pun sampai mati juga bang garing minta membawa mati nah maka kena diberi keistimewaan dilawat oleh para malaikat, kedatangan malaikat. Nang bajikir berlima aja, tapi nang kaya 1000 orang, malaikat 4 juga bajikir. Mudahan bermanfaat. Minta ridha, minta maaf sama kekurangan. Al-haziniyah, walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma asrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi uzurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzakana wa nawwir bihi kuburana wa nawwir bihi kuburana wa nawwir bihi kuburana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.